Assalamualaikum Bu Ernita. Waalaikumsalam Pak Irfan. Bagaimana kabarnya siang hari ini Bu Ernita? Alhamdulillah baik. Oh iya Bu Ernita, alhamdulillah kalau begitu. Saya dengar-dengar Bu Ernita siang hari ini akan mengadakan observasi ya? Iya, betul. Bagaimana persiapan Bu Ernita untuk melaksanakan observasi siang ini? Untuk observasi kali ini saya menyiapkan beberapa langkah-langkah pembelajaran seperti media pembelajarannya, alat peraganya, terus metode pembelajarannya juga. Sudah banyak berarti yang dipersiapkan untuk melaksanakan observasi. Oh iya, dalam observasi nanti apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan pada siswa? Untuk observasi kali ini tujuan pembelajaran yang saya ambil itu materi IPAS tentang ekosistem. Jadi di sini saya ingin melihat kerjasama dan kolaborasi antar siswa dengan membuat kelompok secara berdiferensiasi. Alhamdulillah sudah cukup baik tentang tujuan pembelajarannya. Untuk strategi Bu Ernita, strategi apa yang Ibu siapkan untuk proses pembelajaran yang akan Ibu sampaikan? Untuk strateginya, di sini saya akan mengelompokkan siswa berdasarkan kebutuhan murid sesuai dengan minat belajarnya, gaya belajarnya. Jadi antara siswa yang satu dengan yang lain tidak sama. Jadi yang kinestetik kumpul dengan yang kinestetik. Demikian juga yang audio visual dan visual. Nah, alhamdulillah saya kira persiapan Ibu sudah sangat baik. Mudah-mudahan pelaksanaan observasi nanti berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Baik. Untuk hari ini kita awali dengan berdoa. Silakan Mas Arul dipimpin doanya dulu. Siap berdoa. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kabar hari ini baik semuanya? Baik. Sekarang kita akan menyanyikan lagu nasional ya, lagu Indonesia Pusaka. Ya, kita mulai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Indonesia tanah air beta, usah sampai akhir menutup mata. Terima kasih. Kenapa kita menyanyikan lagu nasional? Untuk mengenang jasa para pahlawan. Baiklah, untuk hari ini apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua? Siapa yang tidak masuk? Aga, yes. Mudah-mudahan besok Mas Aga bisa masuk dan kumpul lagi bersama kita ya. Baiklah, untuk yang selanjutnya, Bu Guru ingin sebelum kita memulai pelajaran, kita ice breaking dulu ya. Ice breaking yang pertama yaitu tepuk rimba yang kemarin ya. Kita belajar, yuk semuanya ya. 1, 2, 3. Tepuk rimba. Semangat ya belajar hari ini ya. Semangat. Hari ini kita akan belajar tentang IPAS. IPAS
bahas yaitu tentang rantai makanan. Yang pertama Bu Guru ingin tanyakan yaitu, sekarang jawab ya, apa yang terjadi jika kalian tidak makan seharian? Konsumen ke satu itu disebut konsumen pokok. Kemudian belalang dimakan oleh kata sebagai konsumen dua. Konsumen dua disebut dengan konsumen sekunder. Kemudian yang ketiga, selanjutnya, nah di sini Bu Guru ada beberapa permainan sedikit ya. Kalian masih ingat dengan penjelasan yang tadi? Nah, konsumen dua itu yang mana? Barusan Bu Guru menyampaikan. Konsumen dua ini yang mana? Konsumen primer, sekunder, peristiwa makan dan dimakan, dekomposer, organisme yang menghasilkan makanan sendiri. Yang mana? Konsumen dua yang mana? Konsumen dua. Pengurai, yang mana pengurai? Kata lain dari pengurai. Nah, kemudian selanjutnya ya, kita akan mengerjakan tugas secara berkelompok. Di sini ada 4 kelompok, yaitu kelompok 1 ini dipimpin oleh ketuanya Abdil, kelompok 2 dipimpin oleh ketuanya Mas Arul, yang kelompok 3 dipimpin oleh ketuanya Mas Rizky, kemudian kelompok 4 ketuanya adalah Mas Iqbal. Di sini Bu Guru akan memberikan nah ini dilihat dulu, nanti Bu Guru berikan ya, dikerjakan secara kelompok. Ini adalah bahannya, kemudian ini kita kerjakan sesuai dengan tugas yang diberikan. Baca dulu perintahnya. Guru berikannya dulu ya. Silakan dibaca perintahnya, nanti guru akan keliling ke kelompok. Tidak akan beli kanan ya. Keluarkan alat yang sudah disediakan. Boleh ya, boleh. Thank you banget ya. Silakan sesuai dengan perintahnya.
Yuk, ketua kelompoknya silakan menjelaskan dari Pak Adi sebagai produsen, Makan dadang sebagai konsumen 1, lalu dimakan katak sebagai konsumen 2, lalu dimakan ular sebagai konsumen 3, dimakan ular dimakan elang lalu menjadi konsumen 4, dan elang mati menjadi jamur sebagai pengurai. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 4. Tepuk tangan. Mungkin ada kelompok lain yang mau menanggapi? Ada yang mau bertanya? Nggak ada? Sudah? Sudah. Ya, terima kasih kelompok 4. Silakan kembali ke tempat duduknya. Kemudian kelompok 3. Silakan maju kelompok 3. Sebagai konsumen 1, kemudian dimakan oleh ikan sebagai konsumen 2, kemudian dimakan cumi-cumi sebagai konsumen 3, kemudian dimakan hiu
sebagai konsumen 4. Hiu menjadi bakteri sebagai pengurai. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kelompok 2. Rantai makanan tentang ekosistem sawah. Pertama, padi adalah produsen, lalu dimakan belalang sebagai konsumen 1. Belalang dimakan burung pipit sebagai konsumen 2. Burung pipit dimakan ular, ular sebagai konsumen 3. Kemudian ular dimakan burung elang. Burung elang adalah konsumen 4 atau konsumen paling puncak. Lalu burung elang mati dan menjadi jamur. Jamur dimakan oleh bakteri-bakteri dan akan menjadi padi lagi. Kemudian ekosistem sungai. Tumbuhan air sebagai produsen. Tumbuhan air dimakan oleh siput, siput sebagai konsumen 1. Siput lalu dimakan oleh bangau. Bangau adalah konsumen 2. Bangau dimakan oleh ular sungai. Dan ular sungai akan menjadi tumbuhan air lagi. Ya, terima kasih dari kelompok 2. Beri tepuk tangan. Terakhir dari kelompok 1, dari kelompoknya Mas Abdil. Dari laboratorium akan mempresentasikan hasil kerja kelompok itu rantai makanan. Sebagai produsen dan dimakan sebagai konsumen 1. Kemudian dimakan burung. Baik, seru ya? Seru ya? Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, kita akan menyanyikan sebuah lagu tentang rantai makanan. Rantai makanan ya di sini. Tahu nggak lagunya Menanam Jatuh? Nyanyi bersama ya kalau tahu ya. Ayo kawan kita belajar komponen dalam rantai makanan. Konsumen 1, konsumen 2, juga pengurai. Makan dimakan, itulah proses rantai makanan. Makan dimakan, itulah proses rantai makanan. Ayo kawan kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen tumbuhan hijau, Konsumen 1, hewan herbivora. konsumen 2 hewan karnivora, juga pengurai itulah jamur. Dan telah belajar tentang rantai makanan. Baik ya, senang ya? Kesimpulannya adalah rantai makanan yaitu peristiwa makan dimakan. Apa? Makan dimakan. Gimana tadi? Apa rantai makanan? Coba dilihat di bahan ajarnya itu. Rantai makanan adalah peristiwa makan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Tadi ada apa saja komponennya?
Ada 4 tadi apa? Yang membuat makanan sendiri? Apa itu? Sebagai apa? Produsen. Kemudian konsumen dan lanjut yang terakhir pengurai atau decomposer. Kemudian apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Sangat senang. Apa yang kalian pelajari hari ini? Tentang makanan. Bagian mana yang menurut kalian paling sulit dari pelajaran hari ini? Tidak ada pintar hebat. Materi apa yang masih belum kalian pahami dengan baik? Tidak ada. Paham semua ya? Apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki hasil belajar kalian? Kira-kira apa ya? Akan mencoba dengan hal-hal yang lain ya. Nah sekarang sudah selesai, kita kerjakan soal evaluasi ya. Sebelum kita menutup pelajaran kali ini. Dari pelajaran hari ini itu adalah kesimpulan dari materi kita hari ini ya. Silakan dikerjakan yang menurut kalian tadi sudah paham mempelajarinya. Mempelajari keseimbangan ekosistem. Nah, untuk pelajaran kali ini tentang rantai makanan cukup sampai di sini dulu ya. Kemudian nanti ketika kalian sudah pulang jangan lupa untuk piket ya. Piket dan rapikan mejanya, di bawah loker juga jangan sampai ada sampah ya. Baiklah, untuk kali ini kita akhiri untuk hari ini. Jangan lupa nanti salam ke orang tuanya di rumah ya. Baik, kita pimpin untuk berdoa kali ini, Mas Arul. Siap berdiri. Siap. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Siap. Sikap berdoa. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, Tuhanku, dan aku memuji syukur kepadamu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Ampunilah dosa-dosaku dan
Jangan lupa salim kepada siapa? Orang tua. Ini dimasukkan dulu bukunya. Nah, jangan lupa nanti beres ya. Yang kotor di bawah, jangan lupa juga untuk melaksanakan tiket. Sampai jumpa lagi nanti di pertemuan berikutnya. Kalau kita tunggu tertib ya, tertib dulu. Setelah itu kita pulang. Tepuk semangat. Semangat ya untuk hari ini. Ya, semoga tidak ada yang sakit dan teman kita yang besok bisa masuk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya gimana nih Pak Ivan kabarnya? Alhamdulillah baik hari ini. Sibuk apa hari ini? Seperti biasa. Selain mengajar ya di rumah aja. Pak Ivan sudah sarapan? Sudah. Kalau itu kan formnya bisa dikenakan. Biar kedengeran ya. Jadi alhamdulillah kalau Pak Ivan sehat. Jadi kita hari ini tuh dalam rangka kegiatan yang sudah kemarin kita rencanakan dan sempat ada penundaan ya, sempat ya memang nggak jadi ya. Karena kita biar efisiensi waktu, karena kalau ditunda nanti persiapannya itu akan mau. Jangan kita sekarang mendekati loka tujuan itu persiapan yang sangat ekstra. Nah, Pak Ivan di sini Pak Ivan bersama siapa yang bisa diperhatikan? Sekarang yang bersama dua kita kelas guru kelas 5 bersama ini beliau yang diobservasi oleh saya kemarin di minggu kemarin. Iya. Sekarang observasi. Ya, di dalam PI5 ini kan pasca observasinya bersama dengan tenaga praktek lah ya. Nanti saya sebagai tenaga praktek akan melihat bagaimana Pak Ivan melakukan coaching supervisi akademik yang di sini di bagian pasca observasi. Dan di mana nanti Pak Ivan akan melaksanakan coaching dengan Bu Erlina ya. Nah, Pak Ivan sebelum nanti Pak Ivan melaksanakan coaching dengan Bu Erlina, gimana nih perkembangan yang ada pembelajaran yang ada di LMS, apa ada kesulitan, apa ada kendala dan mungkin apa perkembangannya? Alhamdulillah Pak, untuk pembelajaran tugas yang di LMS bisa dikatakan lancar, cuma sedikit ada kendala kemarin di modul 3.1 Pak. Kendalanya ya karena sedikit kesibukan, jadi keseruan seperti itu. Anaknya mau dari sana. Ada tugas yang terlewat nggak waktunya? Alhamdulillah tidak ada Pak, cuma pengumpulannya akhir-akhir itu. Nyepet ya kalau nanti dikumpul daripada tidak mengumpulkan. Baik, yang kedua gimana nih pembelajaran 1 bulan ini, dukungan dari pihak sekolah, Pak Ivan selaku calon guru pemula ini ada nggak dukungan dari kepala sekolah, dari guru, teman sejawat? Alhamdulillah semua 12 kelas di 2021 mendukung banget Pak proses saya masuk di kelas pembelajaran sekolah. Ya, termasuk kan kalau sekarang ini kan kita lebih ngebut ya karena hampir selesai nih. Hampir selesai. Baik, apakah Pak Ivan nanti sudah siap melaksanakan seperti itu? Sudah seperti itu. Monggo Pak bisa dimulai. Assalamualaikum Bu Enita. Bagaimana kabarnya Bu Enita hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar hari ini baik. Jadi ini Bu Enita, hari ini kita bertemu kembali pada kegiatan supervisi akademik yang sebelumnya kita bertemu
pada kegiatan pra-observasi dan observasi kelas kemarin. Hari ini ketiga kalinya kita bertemu kembali pada tahapan terakhir proses supervisi yang itu pasca observasi. Pada kali ini kita akan berbincang-bincang, bercakap-cakap berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan kemarin. Kira-kira apa yang Ibu Ernita harapkan dalam percakapan kali ini? Baik, mungkin untuk percakapan kali ini ada beberapa hal yang bisa kita sharingkan, baik itu perjalanan dari kemarin hasil observasi atau langkah ke depannya bagaimana. Jadi di sini mungkin kita bisa sharing. Jadi tujuan pembicaraan kita hari ini, Bu, saya ingin mengetahui gambaran tentang pembelajaran yang telah Ibu lakukan, mana yang sudah baik dan apa yang masih kurang, dan memuaskan solusi cara perbaikannya. Sebelumnya saya mau bertanya, Ibu, bagaimana perasaan Ibu Ernita kemarin setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran? Setelah melakukan kegiatan pembelajaran kemarin, saya sudah merasa puas karena saya sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu saya mengelompokkan siswa sesuai dengan kebutuhan murid, dari sesuai bakat minatnya siswa juga, mulai dari perencanaan pembelajaran sampai akhir evaluasi, anak-anak juga semua mengikuti pembelajaran. Jadi perasaan Ibu senang dan lega di mana proses pembelajarannya berjalan dengan lancar dan murid terlihat sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Ini berkaitan dengan percakapan pra-observasi, ada tujuan pembelajarannya yang ingin Ibu capai. Apakah sudah tercapai tujuan pembelajaran? Menurut saya sudah, karena dari siswa 22 sudah lebih dari separuh sesuai dengan tujuan pembelajaran, sesuai dengan apa yang saya inginkan, semuanya sudah tercapai dan sesuai kebutuhan juga, dan anak-anak juga lebih paham dengan pembelajaran yang kita berikan kepada siswa. Jadi sudah tercapai tujuan pembelajarannya. Dari prosesnya dan hasilnya berkenaan dengan pembelajaran Bu Ernita kemarin, kira-kira apa nih yang sudah baik dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Pendapat saya kemarin kan saya menggunakan media audiovisual, jadi di sana anak-anak sangat antusias, secara baik secara berkelompok, mereka juga tidak bekerja sendiri-sendiri, semuanya ikut bekerja. Jadi di sana saya sangat memperkuat dalam arti kerjasama di antara mereka sangat baik. Ya. Jadi menurut Bu Ernita pada pelaksanaan pembelajaran yang sudah dirasa baik, yaitu dengan menggunakan media audiovisual dan tugas diskusi kelompok, ya, anak lebih bersemangat dalam belajar dan anak sudah bisa memahami tentang pembelajaran rasio. Hal tersebut dapat dilihat dari siswa kemarin sudah bisa mengerjakan dengan benar. Yang saya berikan kemudian kira-kira yang menurut Ibu Ernita rasa apa masih ada kekurangan atau bisa dikatakan sebagai hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran kemarin? Untuk hambatannya mungkin hanya ada sedikit ya, karena dari setiap pertanyaan yang saya ajukan ada beberapa siswa itu yang masih kurang kritis, dalam arti masih harus dipancing dengan berbagai pertanyaan pemantik. Jadi mereka tidak bertanya langsung, tapi mungkin harus dipancing dulu dengan pertanyaan itu, baru mereka mau bertanya. Jadi anak-anak masih kurang percaya diri ya, Bu. Apa rencana kedepannya yang akan Ibu Ernita lakukan untuk menindaklanjuti kekurangan tadi? Mungkin saya akan menambah pengetahuan saya terkait dengan kekurangan yang saya hadapi dalam menghadapi siswa, yaitu mengikuti pelatihan, terus melihat dan memanfaatkan video-video baik itu melalui media sosial, terus melalui
PSN juga. Itu dari kita. Bagus sekali perencanaannya yang Ibu Ernita lakukan untuk kebaikan ke depannya. Dan sangat menarik sekali bagi saya yang menggunakan platform Merdeka Mengajar atau PMM, yang mana kita tahu PMM ini yang sangat ini digalakkan nanti bisa berbagi ilmu dengan yang lain, dengan terutama bagi siswa berkaitan dengan yang telah Ibu lakukan. Kapan kira-kira Ibu Ernita akan melaksanakan rencana tindak lanjut tersebut? Mungkin saya akan melaksanakan tindak lanjut tersebut dalam waktu cepat mungkin ya, karena yang kita juga pembelajaran terus berlangsung, jadi mungkin sekitar 3 atau 4 bulan itu baik secara online maupun offline saya akan mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada di Ya, alhamdulillah, bagus sekali Bu. Semoga berjalan lancar apa yang menjadi rencana atau program pengembangan. Kira-kira siapa nih yang bisa Ibu Ernita dalam melaksanakan, jadikan apa ya, yang bisa membantu Ibu Ernita dalam melaksanakan komitmen untuk pengembangan kompetensi Ibu Ernita? Pertama tentunya kepala sekolah. Kepala sekolah sangat mendukung kegiatan para guru di sini, baik itu berbagi praktek baik maupun juga melalui menyediakan media juga untuk para guru-guru juga di sini, dan termasuk Jawa juga di sini kebetulan juga banyak yang sudah guru penggerak, jadi sangat membantu saya untuk memberikan ilmunya juga, dan termasuk dengan yang mungkin sebentar lagi sebagai guru penggerak nanti juga bisa membantu saya memberikan ilmu untuk depan. Baik Bu, insyaallah kita bisa saling berkolaborasi untuk mengembangkan kompetensi kita sebagai seorang pendidik agar kita dapat menuntunmu untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Insyaallah akan saya bantu ya Bu, bersama teman-teman sekalian saling melengkapi satu sama lain agar apa yang menjadi tujuan kita semua dapat dicapai. Semoga kedepannya lebih baik. Kira-kira apa lagi yang ingin disampaikan oleh Bu Ernita pada percakapan kali ini? Mungkin sudah cukup untuk saja Pak Iwan. Baik, kalau saya review ya dari perbincangan kita hari ini pada pelaksanaan pembelajaran kemarin, aku banyak menggunakan media, terutama media audiovisual dan juga diskusi kelompok dapat menambah pemahaman anak serta anak lebih antusias. Dan ada sedikit kekurangan yang dirasakan Ibu, yaitu belum maksimal untuk anak yang memiliki kemandirian ya dalam kurang percaya diri, umpan balik saling bertanya-tanya ke apa yang belum dipahami seperti itu. Dan untuk rencana tindak lanjut pengembangannya, Bu Ernita akan mengikuti pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan pembelajaran dan sharing dengan teman sejawat. Kemudian meminta saran dari teman dan kelas sekolah. Dan gini Bu Ernita, kita sudah melaksanakan serangkaian supervisi akademik dari observasi dan sekarang ini pasca observasi. Terima kasih atas waktunya Bu Ernita. Semoga kedepannya apa yang menjadi harapan kita bersama jalan lancar ya, untuk lembaga kita ini, lembaga SDN Curah 1. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup Pak Ivan. Sebenarnya luar biasa ya. Jadi tadi saya melihat dari awal hingga akhir Pak Ivan sudah memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya kepada Bu Ernita selaku guru yang disupervisi. Dan di situ Pak Ivan sudah bagus sekali, sudah menggunakan prinsip-prinsip di dalam sebuah coaching atau kompetensi kita coaching, yaitu kita hadir sangat penuh di situ ya, kita tidak kemana-mana. Makanya dari kehadiran penuh itu kita bisa membuat suatu pertanyaan yang nantinya akan dijawab untuk mendapatkan solusi yang
didapatkan dari supervisi sendiri. Luar biasa. Terus kalau boleh tahu secara gambaran dari besarnya, apa yang sudah baik dari Pak Ivan dalam hal pasca supervisi dan kira-kira apa yang perlu dikembangkan lagi? Yang berjalan baik dan keadaan dirasa ini kita bisa saling mengisi ya, terutama apa yang bisa bekerja sama dengan berkolaborasi antara guru terutama untuk kemajuan lembaga yang kita isi bersama. Kalau boleh tahu Bu Esma gimana tadi waktu proses supervisi itu apa yang dirasakan? Kalau menurut saya baik ya, karena itu juga masukan buat saya juga ketika saya ada kekurangan, dan ini juga baik untuk proses pembelajaran juga. Jadi seharusnya supervisi ini kan biasanya kita alami ya, kita alami itu prakteknya akan dilakukan oleh kepala sekolah. Tapi kalau guru muda ini Pak Ivan mau sebagai latihan sebagai kepala sekolah untuk melalui supervisi. Jadi termasuk di dalam modul berbicara itu kan ada modul berbicara itu kan termasuk kompetensi kepemimpinan. Jadi di situ dalamnya supervisi. Baik, terima kasih Bu Adita, Pak Ivan sudah melaksanakan fase supervisi dengan cukup baik dan lancar, dan kita menggunakan prinsip dalam coaching, kompetensi yang sudah ditunjukkan. Ada yang disampaikan? Cukup. Kalau begitu kita akhiri ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.